Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam. Wali Kota Surabaya bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menyegel gudang UD Sentosa Sil pada Selasa siang. Ya, penyegelan ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran aturan yang berpotensi membahayakan keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Menurut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, gudang milik Janhua Diana ini menyalahi aturan karena tidak memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan tanda daftar gudang atau TDG. Padahal kewajiban memiliki TDG telah diatur dalam Permendag tentang penataan dan pembinaan gudang yang mewajibkan setiap pemilik gudang memiliki TDG. Waalaikumsalam. Pak Kapolres selalu melakukan koordinasi dan ternyata perusahaan apapun di Surabaya harus mentaati izin dan guyub, tidak membuat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya. Sehingga hari ini kami tutup. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Sebelumnya, pemirsa, Wamenaker Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat mendatangi perusahaan Sentosa Sil di Surabaya yang diduga menahan ijazah karyawannya. Bukannya mendapat klarifikasi, pemilik perusahaan justru menyebut Armuji penipu dan melaporkan Armuji ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji sempat mendatangi UD Sentosa Sil Surabaya pada Kamis sore 17 April 2025 lalu. Pasalnya perusahaan milik Janhua Diana ini diduga menahan ijazah puluhan karyawannya serta adanya dugaan pelanggaran industrial lainnya. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Diana, pemilik perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Nggak ngakuin. Bulat. Dengan Veronica saling tembak. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Kasus penahanan ijazah ini terkuak berkat video viral Armuji di media sosial yang membantu mengambilkan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan Diana dengan mendatangi UD Sentosa Sil. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Cak Ji seorang penipu. Ini Wakil Wali Kota, Bu? Iya. Iya. Halo? Urusannya apa, Pak? Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei. Selain menyebut Armuji sebagai penipu, Diana melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas kasus pencemaran nama baik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Dewan Pers dan Kejaksaan Agung memberi penjelasan soal penetapan Direktur Pemberitaan JAK TV berinisial TB sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus korupsi. Dalam keterangannya di kantor Kejaksaan Agung pada Selasa siang, Dewan Pers menyatakan tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana yang menyeret Direktur Pemberitaan JAK TV berinisial TB. Meski demikian, Dewan Pers menegaskan bahwa urusan konten pemberitaan merupakan ranah Dewan Pers yang nantinya akan melakukan penilaian.
Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JAK TV tidak terkait dengan konten pemberitaan, melainkan TB sebagai personal. Ada kita sama-sama satu profesi. Misi. Tolong jalan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan BPOM menemukan 9 olahan makanan yang mengandung porsin atau babi. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami.